Oke, doa selesai. Jadi pembahasan kita tentang jamur paru ya Bang. Jamur paru dan nanti sama ini Bang, abses paru, karena jamur paru pembahasannya sedikit jadi digabung sama abses paru. Nah, untuk jamur paru kan Bang, jadi memang harusnya jamur itu nggak bisa menginfeksi karena sistem imun kita kuat. Jadi dia akan menginfeksi kalau sistem imun tubuh kita rendah. Jadi berdasarkan klasifikasi, ya jamur ini berdasarkan penyebabnya kita klasifikasikan. Ada yang golongan actinomycetes, ya. Di sini nanti contohnya ada actinomycosis, ada nokardiosis, ada jamur yang golongan ragi. Ragi artinya menyerupai ragi dia Bang. Contohnya candida, ya nanti di candida ini ragi atau yeast ciri khasnya. Berbentuk ragi atau yeast. Kemudian ada cryptococcosis, jamur yang berfilamen, contohnya ada aspergillosis, jadi dia memiliki benang-benang halus berfilamen. Dan ada jamur yang paling sering itu histoplasmosis nanti Bang, jamur dimorfik. Nah, ini contohnya saja klasifikasinya. Kemudian klasifikasi berdasarkan patogennya Bang, atau opportunistiknya. Jadi ada yang endemik. Emang kalau endemik ini artinya memang tempat tinggalnya itu di paru secara normal ya, flora normalnya. Nah, tapi dia bisa menjadi patogen kalau kadarnya terlalu banyak atau sistem imun kita terlalu rendah. Contohnya si histoplasmosis ini yang paling sering. Kemudian yang lain ada blastomycosis, ada coccidiomycosis, ada paracoccidiomycosis. Nah, untuk yang non-endemik ada cryptococcosis. Oke. Kemudian ada opportunistik, infeksi-infeksi yang menyerang pasien-pasien dengan sistem imun yang rendah. Contohnya aspergillosis, candidosis, nokardiosis, mukormikosis. Nah, oke, pertama kita lihat yang histoplasmosis. Histoplasmosis ini kan ada banyak spesiesnya, tapi yang paling sering mengenai jamur di paru itu yang spesies histoplasmosis capsulatum. Dia memiliki masa inkubasi selama 14 hari dan inkubasinya itu biasanya di burung puyuh atau di ayam dan kelelawar. Untuk diagnosisnya, ya, bagaimana mendiagnosis histoplasmosis? Dari sini kita bisa kultur, tapi kultur jamur di paru itu sangat sulit, maka yang kita lakukan adalah pemeriksaan langsung dari dahaknya, Bang. Nah, walaupun tidak dapat membantu, tapi itu bisa dilakukan, tidak banyak membantu, dan yang paling sering nanti kita lihat di soal ada tes histoplasmin. Tes histoplasmin ini tes yang paling gampang, ya, karena dia menilai serologi antibodi terhadap histoplasmosis capsulatum. Nah, jadi yang kita deteksi apa antibodinya ya Bang? Atau bisa juga kita periksa antigen dari polisakarida si histoplasmosisnya. Ini bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan histoplasmosis yang berat seperti histoplasmosis disseminata. Ya, jadi untuk deteksi antigen spesimennya dari mana? Dari urin bisa, dari darah bisa, dari sumsum tulang bisa. Nah, oke. Tapi hati-hati, tes yang antigen ini dia bisa hasilnya itu bisa negatif palsu, seolah-olah negatif padahal positif pada blastomycosis, pada paracoccidiomycosis, pada penicillium dan lain-lain. Berarti Oke, ini cukup cukup standarnya ya, Dek? enggak juga sih Bang, gold standar tetap kultur. Kultur ya. Tapi sangat sulit. Semua gold standar itu kalau untuk infeksi kultur ya Bang. Tapi sangat sulit dia. Karena spesimennya susah diambil. Di dahak juga nggak terlalu banyak membantu. Karena jarang, belum tentu nanti di dahak itu ada jamurnya. Ya,
ada jamurnya, jadi seolah-olah nggak ada. Padahal jamurnya ada tuh di paru-paru, tapi nggak ikut serta ke dahak, dia jarang. Makanya sulit. Tapi yang paling sering disoal nanti ada tes histoplasmin positif, Bang. Tes histoplasmin positif. Oke. Untuk gejalanya, jamur paru ini cenderung dia asimptomatik. Nah, walaupun nanti kita bagi berdasarkan stadiumnya, ada yang akut, kronik, dan diseminata. Kalau yang histoplasmosis akut, ini biasanya terjadi pada saat dia mengunjungi daerah-daerah endemis. Jadi endemis memang di situ tempat tinggalnya histoplasmosis. Artinya banyak orang yang terkena histoplasmosis di sana, Bang. Dan nggak pernah hilang kasus histoplasmosis itu di daerah itu ya. Jadi kita sebut sebagai daerah endemis. Gejalanya gimana kalau yang akut? Gejala yang akut ini bisa nanti kemerahan, ya, kemerahan di kulit yang multiformis, bisa nyeri dada, kemudian bisa sembuh sempurna. Yang penting Abang lihat dari gambaran X-ray. Jadi jamur ini nanti dari X-ray pembedanya. Ada infiltrat kecil yang tersebar, Bang. Tersebar atau infiltrat di kelenjar hilus. Nah, dan ada kalsifikasi di sana, Bang. Makin lama nanti infiltrat itu akan menyebabkan kalsifikasi. Ya, infiltrat kecil tersebar atau dia di sepanjang atau di sekitar kelenjar hilus dan ada kalsifikasinya. Ya, kalsifikasi artinya bintik-bintik putih, pengerasan pada paru-paru ya, Bang. Nah, kronik, kalau kronik ini sering terjadi pada usia lanjut, komplikasi dari TB paru, dari pasien DM, kemudian dari ronsennya nanti dijumpai ada gambaran Caverna positif. Nah, oke, jadi nanti dari kultur bisa kita lakukan kultur darah dan bisa kita periksa serologi biasanya positif. Nah, kemudian kasus yang diseminata ini yang parah, yang berat, terjadi pada pasien imunodefisiensi, contohnya HIV/AIDS, limfoma, atau pasien-pasien yang menggunakan kortikosteroid, atau pasien yang menggunakan obat-obatan sitostatik pada saat melakukan transplantasi organ. Nah, gejala untuk yang diseminata ini lebih berat. Demam tinggi, hepatomegali, splenomegali, bisa sampai menyebabkan pembesaran hepar, limfadenopati, pansitopeni. Kemudian nanti dari gambaran X-ray-nya, dia bisa normal atau menunjukkan gambaran infiltrat di seluruh lapangan paru difusa. Serologi pada stadium ini tidak banyak membantu. Diagnosis pastinya dengan apa? Dengan kultur spesimen jaringan. Ya, tetap pakai kultur untuk gold standard diagnosis pasti. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Belum, Dek. Histoplasmosis. Ya. Kalau tata laksana kan Bang, kalau di asimptomatik, kita nggak usah terapi dulu, tidak terapi. Tapi kalau misalnya dia sudah ada gejalanya yang akut, maka diberikan itraconazole. Ini nanti ada soalnya Bang, diingat dosisnya. Itraconazole 200 sampai 400 mg 6 sampai 12 minggu. Nah, ya, 1 kali sehari ya Bang. Kalau yang kronik dan atau diseminata, kita pakai amphotericin B ya. Amphotericin B ini termasuk dalam anti jamur juga. 0,7 sampai 1 mg per gram berat badan per hari. Kalau ada perbaikan, bisa nanti diganti dengan itraconazole selama 12 sampai 18 bulan. Kenapa Bang? 200-400 juga ya? Itraconazole-nya? Sama. Oke. Kita lanjut ke aspergillosis. Aspergillosis ini penyebabnya ya Aspergillus, si jamur Aspergillus. Nah, selain infeksi dari Aspergillus, di sini ada peran juga
terjadi reaksi hipersensitivitas tipe 1 dan tipe 3 pada saat terinfeksi Aspergillus. Cepat Makanya berarti, nanti ya Bang, makanya bisa terjadi asma, bisa terjadi sampai reaksi hipersensitivitas ya Bang. Nanti kalau kita tes kulit, tes alergi, tes cukit kulitnya bisa positif. Nah, terhadap apa? Terhadap antigen-antigen dari fumigatus, dari presipitat dari Aspergillus. Nah, untuk ronsennya ya Aspergillus ini dijumpai ada infiltrat paru hampir sama dengan yang tadi yang akut. Nanti IgE totalnya meninggi. Kemudian ada gambaran seperti bronkiektasis di bagian atas paru. Gambaran bronkiektasis ini kan honeycomb appearance ya Pak? Iya. Seperti sarang tawon. Lebah ya. Honeycomb appearance. Nah, nanti kalau kita tes reaksi kulit tipe lambatnya positif, tipe cepat dan positif. Ada 5 stadiumnya Bang. Yang akut, remisi, eksaserbasi berulang, fibrosis paru, satu lagi nanti dia yang udah dependen ya, yang asma dependen terhadap Aspergillus. Nah, terhadap kortikosteroid. Nah, Berarti itu masuk kategori yang staging lain lagi? enggak, tetap Bang. Asma dependen terhadap kortikosteroid itu stagingnya tetap yang 5 staging ini. Nanti yang lain lagi ada yang Aspergilloma. Stadium yang lain lagi ada Aspergilloma. Di sini nggak ada kan, Dek? Boleh dibuatkan di situ? Ini Aspergilloma, Bang. Oh, oke. Aspergilloma ini yang sering keluar nanti ya. Nah, jadi 5 stadium ini stadium awal sebenarnya ya kan. Baru nanti tahap akhirnya itu ke Aspergilloma dia Bang, komplikasi akhirnya. Jadi Aspergilloma ini lebih ke komplikasi dia Bang. Komplikasi dari Aspergillus bisa menyebabkan Aspergilloma. Nah, kalau yang akut kan Bang, yang akut pasiennya datang dengan keluhan demam, batuk, sesak nafas, sulit dia mengeluarkan dahak. Nah, gejala-gejala akut seperti biasa. Nanti pemeriksaannya pun nggak terlalu spesifik. Yang khas di sini nanti cuman infiltrat di paru. Nah, oke, tata laksananya dikasih kortikosteroid sampai remisi. Kalau remisi gimana? Gejala sudah tidak ada, artinya pengobatan sudah membaik. Dan Itraconazole. Gimana Bang? Nggak kita kasih itraconazole. Enggak, Beda kortikosteroid sampai remisi dia Bang. Ya, enggak kita kasih itra ya di sini. Nanti tata laksananya ada sih di bawah, bisa dikasih itra, tapi tetap di awal kasih kortikosteroid dulu Bang. Itraconazole itu hanya alternatifnya saja. Ini alternatif pengobatan yang lebih pendek itu, yang lebih bagus tuh pakai kortikosteroid dulu ya Bang. Bisa Bang? Bisa deh. Nah, jadi berikan dulu kortikosteroid sampai dia sembuh, sampai remisi ya. Dikatakan remisi, gejala tidak ada lagi, kemudian infiltratnya dia sudah resolusi, sudah sembuh. Nah, kita katakan, atau berkurang lah, infiltratnya sudah berkurang. Kita katakan itu dia remisi. Nah, kemudian eksaserbasi berulang. Sudah remisi, kambuh lagi dia Bang. Gejalanya apa? Muncul gejala-gejala asma. Kenapa kita kasih kortikosteroid? Karena sebenarnya yang menyebabkan keluhan itu bukan dari infeksinya, tapi dari hipersensitivitas dari tubuh kita. Makanya Aspergillus ini kita kasih kortikosteroid karena sistem imun kita lah yang mengulah di sini. Kita kasih kortikosteroid sehingga nanti pada eksaserbasi muncul gejala-gejala asma, IgE meningkat, radiologis bisa berubah-ubah. Ya bisa nanti gambaran asma, radiologisnya bisa infiltrat. Nah, kemudian ini sudah butuh
kortikosteroid jangka panjang. Kalau tadi kan yang ini jangka pendek sampai remisi saja. Kalau udah remisi dia di stop. Nah, kemudian fibrosis paru. Tahap akhirnya sudah mengalami fibrosis paru. Sebelum fibrosis paru dia mengalami asma dependen dulu terhadap kortikosteroid. Dia akan asma kalau kortikosteroidnya di stop. Di stop kortikosteroidnya muncul asmanya. Ya, jadi setelah eksaserbasi berulang, resikonya bisa berlanjut ke stadium yang asma dependen terhadap kortikosteroid. Nah, kemudian fibrosis paru. Fibrosis paru ini manifestasinya adalah adanya sumbatan atau penyempitan pada paru yang reversibel. Ya, ini perlu juga kortikosteroid jangka panjang. Kemudian Berarti aspergilloma. bisa balik lagi dia ya? Iya, Bang. Bisa balik kembali seperti normal. Kemudian ya, Bang? Nggak apa-apa, Dek. Oke. Nah, kemudian aspergilloma ini dia bisa terjadi pada pasien yang tandanya di sini udah ada kelainan anatomis paru. Jadi terbentuk nanti kavitas. Jadi sebelumnya dia TB paru. TB paru itu kan membentuk kavitas. Nah, sekarang terkena aspergillus, maka cenderung akan menjadi aspergilloma dia. Atau sebelumnya dia bronkiektasis, sekarang terkena aspergillus, cenderung terjadi aspergilloma. Klinisnya gimana? Batuk darah. Disertai ada bayangan bulat lonjong radio opak dikelilingi bayangan radiolucent katanya di soal. Inilah yang disebut fungus ball. Jadi kalau di soal ada fungus ball, langsung abang jawab aspergilloma. Atau dibilangnya bayangan bulat lonjong radio opak dikelilingi bayangan radiolucent. Jadi ada massa putih dikelilingi bayangan hitam. Itulah dia fungus ball. Nah, aspergillosis ini ya bisa menyebabkan abses di berbagai macam organ kalau dia sudah invasif. Ada yang namanya aspergillosis invasif yang sudah parah bisa menyerang organ-organ yang lain, contohnya otak, hati, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti klinisnya lebih berat, bisa demam sampai nyeri pleura, hemoptisis, bisa sampai kejang. Nah, oke. Untuk diagnosis pasti aspergillosis adalah dijumpai hifa pada kultur jaringan. Ya, jadi kita lakukan histopatologi dari parunya, dijumpai ada hifa di sana. Kemudian bisa juga kita pakai CT scan, dijumpai ada nodul kecil di dasar pleura dengan suatu halo sign. Halo sign itu gambarannya seperti target. Bentuk target sign atau nanti radiolucent berbentuk bulan sabit. Nah, oke. Gambaran bulan sabit di paru ini adalah hasil dari infak paru dan konstruksi dari si paru. Kemudian yang terakhir ada jenis yang chronic necrotizing. Aspergillosis chronic necrotizing, bentuk antara aspergilloma dan aspergillosis invasif. Jadi gabungan ya, Bang. Gabungan keduanya. Gejalanya batuk-batuk lama, berdahak, berat badan turun, keringat malam hampir kayak TB. Kemudian dijumpai ada lesi pada lobus atas seperti TB paru. Ya. Tapi BTA-nya negatif. Semuanya negatif, dikasih obat antibiotik nggak bisa sembuh, dikasih OAT juga nggak sembuh. Nah, jadi pengobatannya ini ya. Kalau misalnya dia fungus bol di paru, Bang. Fungus bol di paru, Abang langsung jawab yang pembedahan. Nggak bisa lagi pakai obat-obatan, pembedahan. Alternatifnya kita embolisasi, ya, lakukan embolisasi. Kalau yang akut, ya akut aspergillosis tadi yang akut, kita berikan glukokortikoid jangka pendek. Alternatifnya dilakukan profilaksis, pencegahan pakai
itraconazole 2 kali 200 mg. Kemudian ini untuk alternatif ini, profilaksis itraconazole ini untuk mencegah terjadinya eksaserbasi. Jadi setelah kita berikan glukokortikoid, kan nanti dia menjadi remisi. Kalau remisi, nanti dia akan berlanjut menjadi eksaserbasi. Jadi nanti ketika fase remisi itu, kita kasih juga itraconazole. Selain dari kortikosteroid, kita kasih juga itraconazole. Kalau dia udah aspergillosis yang invasif, diberikan voriconazole. Ya. Alternatifnya bisa diberikan amphotericin B. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Sampai sini belum ada, Dek. Berarti intinya memang berbeda-beda karakter ininya ya semuanya ya. Iya. Abang ingat nanti kalau dia yang udah ada fungus aspergilloma, kalau infiltrat kecil, dihilus, dan ada kalsifikasi berarti histoplasmosis ya. Gambaran itunya Bang ingat, yang sering keluar gambaran foto toraksnya. Oke, Dek. Kemudian Cryptococcus. Cryptococcus dia merupakan jamur yang memiliki kapsul, golongan ragi juga, hidupnya di tanah dan mengandung kotoran dan terdapat di kotoran-kotoran burung merpati biasanya. Nah, Cryptococcus yang sering menginfeksi kita adalah Cryptococcus neoformans. Klinisnya gimana? Klinisnya hampir tidak ada gejala pada pasien-pasien yang imunokompeten. Ya. Jadi kalau bukan karena HIV, dia tidak ada gejala biasanya. Tapi bisa juga nanti menyebabkan gejala-gejala meningitis menyebar ke otak pada pasien yang sudah imunokompromis. Ya, kalau dia udah AIDS, keluhan Cryptococcusnya malah udah terjadi meningitis nanti. Radiologinya bervariasi, bisa infiltrat, bisa konsolidasi, bisa abses, bisa nodul, bisa miliar ya. Jadi nggak ada yang khas. Diagnosisnya dari kultur atau nanti dijumpai Cryptococcus atau bisa tes serologi. Nah, jadi kultur atau tes serologi. Terapinya ya pada pasien yang imunosupresif kita berikan amphotericin B, Bang. Nah, pada pasien yang imunokompeten diberikan fluconazole. Ya, fluconazole 400 mg selama 6 sampai 12 bulan atau alternatifnya bisa pakai itraconazole sama dosisnya, Bang. Kemudian kandidosis. Kandidosis ini umumnya mengenai mulut ya, Bang. Menyerang atau menginfeksi mulut. Nah, oke, tapi bisa juga dia menyebar sampai ke paru. Artinya ini koinfeksi. Ya, infeksi yang terjadi setelah infeksi di mulut. Jadi nanti ada juga kandidiasis di mulutnya. Nah, oke. Kandidiasis primer berasal dari aspirasi jamur dari rongga mulut. Kemudian dia masuk ke paru-paru. Kemudian nanti dia bisa diteruskan ke sistem pencernaan. Oke. Ada yang ciri khas, ada jenis khusus dari Candida ini, namanya Candidosis bronchopulmoner. Candidosis bronchopulmoner alergik. Ya, jadi Candidosis bronchopulmoner alergik ini adalah asma ditambah dengan meningkatnya IgE spesifik terhadap Candida. Tata laksananya karena ini merupakan hipersensitivitas dikasih kortikosteroid. Kemudian radiologinya bervariasi, ada bercak segmental, gambaran abses. Diagnosis pastinya kita biopsi paru. Biopsi paru. Nanti akan dijumpai Candida di sana, tapi ini pemeriksaannya invasif. Untuk alternatif periksa dahak, ya nanti akan dijumpai banyak Candida di dahak tersebut. Kemudian ada jamur mukormikosis, ini jarang. Ya, ini etiologinya ada Rhizopus dan lain sebagainya. Predisposisinya pada pasien-pasien yang leukemia, gagal ginjal atau luka bakar. Kemudian
penularannya melalui inhalasi, terhirup jamurnya. Ya kan Bang? Jadi nanti mereka akan menyebabkan trombosis pada pembuluh darah paru dan infak pada pembuluh darah paru. Nah, ini obat-obatnya Bang. Kalau untuk histoplasmosis yang akut tidak ada obat karena dia cenderung asimptomatik. Yang ada obat nanti yang kronik sama diseminata dikasih itraconazole. Jadi obatnya ingat aja itra atau amphotericin B. Fungus bol dilakukan pembedahan. Untuk alternatif dikasih embolisasi. Ya. Nah. Oke, kalau ABPA tadi aspergillosis bronchopulmoner alergik dikasih glukokortikoid jangka pendek. Oke. Coba, ini soal nomor 1 apa, Bang? Coba ya. Laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan demam. Tidak ada penurunan berat badan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hepatosplenomegali, leukosit 3.200 dengan Hb 9,8, trombositnya 98.000. Hasil ELISA HIV hasilnya reaktif, fototorak dalam batas normal. Jawabannya, Bang? Di sini bisa kita nggak ada dia kasih kata kuncinya, cuma HIV itu aja ya. HIV sama hepatosplenomegali kan? Itu tadi apa, Bang? Histoplasmosis disseminata. Ciri khas hepatosplenomegali dia kalau udah disseminata itu memang sudah ada pembesaran organ nanti, Bang. Karena disseminata artinya dia menyebar ke seluruh tubuh. Jadi di hepar juga udah ada itu histoplasmosisnya, udah menyebar dia. Makanya kita jawab yang bola. Kalau seandainya yang kata-kata kunci yang kalau yang entok itu kan berarti dari waktu ya? Bisa. Di sini. Kalau tadi yang kronik kan ini dia, Bang. Yang kronik dia terjadi pada TB paru, ronsennya ada Caverna dari ronsen, Bang. Oh, nanti dari Abang gambaran lihat, fototora ya. Gambaran fototora. Kalau seandainya tadi, mana tadi jawaban kita, Dek? Tadi kan fototoraksnya nggak ada ya. Iya. Kalau nokardio ini aspergillosis tadi kita lihat apa tadi tandanya nih? Kalau aspergillosis maksudnya kata-kata kuncinya gitu, Dek. Nggak ada ciri khas, aspergilloma yang ada ciri khas, Bang. Oh iya. Iya ya. Hipersensitivitas ya. Dia kan nanti di sini gejalanya gejala-gejala kayak asma, Bang, sesak, nyeri dada. Sesak sama boleh dituliskan di situ, Dek. Kalaupun dia nanti ada gejala, kalaupun gambaran parunya infiltrat di paru. Nah, ini kan sesak di sini kan, Bang? Sesak gejalanya ya kan. Nah, kayak asma gejalanya karena memang manifestasinya hipersensitivitas ya. Makanya itu dikasih kortikosteroid. Aspergillosis berarti karena hipersensitivitas. Tadi kalau satu lagi tadi apa tuh? Tadi pilihan jawabannya. Boleh nggak dibuatin di A itu, Dek? Berarti di sini, Bang. Iya, ada hipersensitivitas 1 dan 3. Jadi titik 2 asma ya kan, Dek? Kira-kira. Oke, kalau invasif dia nanti di sini ciri khasnya itu bisa dia. batuk darah ya. Batuk darah. Batuk darah, abses paru dia, Bang. Batuk darah, abses paru. Kalau aspergilloma tadi fungus bol. Kalau nokardiosis tadi ini yang jarang. Ini nggak ada ciri khasnya, Bang. Nggak ada ciri khasnya. Oke. Yang kronik tadi apa, Bang? Kalau yang kronik tadi Caverna ya.
positif pada ronsennya. Ini ronsen. Iya. Habis itu dia riwayat DM. Ada riwayat penyakit ini ya, penyakit kayak TB gitu-gitu ya. DM, ya. Riwayat itu dia, Bang. Oke. Kalau nomor 2, Bang? Nomor 2, pasien datang ke UGD dengan keluhan batuk darah sebanyak 150 cc. Leukositnya 6.500, HB-nya bagus, trombosit bagus, penurunan berat badan 10 kilo dalam 3 bulan terakhir. Pada pemeriksaan radiologi didapatkan bayangan bulat lonjong radio opak. Nah, bulat. Didapat bulat. Inilah fungus bol itu ya. Iya kan? Bulat lonjong. Radio opak. Bulat lonjong radio opak dikelilingi radio lusen, kan, Bang? Obatnya? Iya. Obatnya tadi kita lihat stage langsung kita lakukan bedah ya. Iya, kalau udah fungus bol langsung bedah ya, Bang. Langsung bedah ya, nggak pakai obat-obatan lagi. Tahapannya gimana tadi? Kalau seandainya fungus bol langsung bedah. Kalau kita kasih obat-obat? Ini dia, Bang. Kalau dia yang asma, yang ABPA, aspergillosis terkait dengan asma, ini dia. Aspergillosis mana tadi kata-katanya? BPA ini dia pokoknya yang aspergillosis di sini tadi, mana tadi, kok hilang dia? Itu di bawah tadi. Nah, di sini di bawah lagi pembedahan. Aspergillosis bronchopulmonar alergik kita kasih glukokortikoid jangka pendek. Ya, Bang. Jadi kalau aspergillosis saja dia masih kasih glukokortikoid. Nah, oke. Kalau aspergillosis saja dia masih kasih glukokortikoid. Tapi kalau udah aspergillosis invasif, tandanya apa? Kalau invasif, tanda invasif ini dia udah ada batuk darah, demam, nyeri pleuritik, bisa sampai abses otak, abses hati. Maka harus dikasih voriconazole tata laksananya. Kalau udah fungus bol, kita kasih pembedahan. Berarti kalau yang lagi udah tanda-tanda lagi emergency, voriconazole ya, Dek ya? Oke. Oke, Pik. Oke. Selanjutnya nomor 3 ya, Bang. Nomor 3. Seorang laki-laki usia 36 tahun, profesinya pelaut, datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas yang memberat 6 jam ini. Keluhan batuk yang hilang timbul dalam 2 minggu terakhir, dada terasa sakit dan demam. Penurunan berat badan dan keringat di malam hari disangkal, oke. Pada pemeriksaan kompos mentis, tekanan darah bagus, nadinya pun bagus. Napasnya 22 kali per menit, suhunya bagus. Pada radiologis dijumpai kesan infiltrat kecil yang menyebar, hilus menebal, dan kalsifikasi di kedua lobus. Apa diagnosa yang tepat pada pasien ini? Abang kalau fungus bol udah bisa kita coret lah, Dek. Fungus bol tuh coret, ya kan? Baru 2 minggu terakhir terus sakit. Aspergillosis dan aspergilloma coret juga sih. Coret juga. Tadi fungus bol coret. Iya. Aspergillosis, aspergilloma coret. Kalau fungus bol kan jelas ada gambaran kayak bulat melonjong tuh di radiologinya, ya kan? Kalau di aspergillosis dan aspergilloma tadi kan sesuai dengan memang dari definisinya, ya kan? Ini tinggal A sama B inilah.
tadi apa yang membedakan histoplasmosis dan streptococcus ya? Ya kalau streptococcus nggak jamur ya dia bang. Streptococcus dia lebih ke pneumonia jadinya. Pneumonia ya. Oh, Tadi berarti A apa ya? yang ciri khas histoplasmosis? Infiltrat kecil, Kecil. hilus Oh menebal, iya. Tipis klasifikasi di menebal. kedua lobus. Nah itu dia bang, Itu khasnya ya, gambaran Dik ya? khasnya ya. Iya. Iya. Ini dia Nah, bang, itu pun betul. Itu gambaran. pun betul. Kalau streptococcus kan berarti bukan memang masalah di mikosis ya, bukan Ya jamur ya. mikosis kan Iya. nggak ada Pneumonia streptococcus. dia ya. Oke sip, yang A ya bang. Nomor 4. Kalau nomor 4 ini, seorang laki-laki usia 36 tahun, profesi pelaut juga, datang ke IGD dengan keluhan sesak napas dan yang memberat 6 jam ini. Sama kayak soalnya. Keluhan batuk yang hilang timbul dalam 2 minggu terakhir, dada terasa sakit dan demam. Penurunan berat badan dan keriapan disangkal, oke, sama sih. Sama ini. Berarti mikosis paru yang disebabkan jamur pada histoplasmosis. Abang bisa hapus yang amphotericin, Dek. Itu bukan itu penanganan. Awalnya Amphotericin B itu, awalnya enggak ya. Ini alternatif ya bang. iya, itu enggak itu kan. Oke. Baru ini itraconazole seumur hidup ini salah. Enggak mungkin. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Baru antara A, B, sama D, D kan. Kalau dosis itulah berarti dodol salah berarti ya. Dia kan 2 kali 200 tadi kan, atau 2 kali 200 sampai 2 kali 400 bukan ya? Bukan ya? 2 kali 200, 2 kali 200 sampai 400. Iya Rentangnya kan? 200 sampai 400 bang. Iya kan? Nah, betul lah Mm-mm. bang. Tapi berarti dodol salah, ya kan? Mm-mm. Dodol salah. Antara itulah A sama B. Abang lupa pula tadi berapa lama dia. Sampai berapa 6, lama. 6 sampai 12 bulan emang ya bang. Jadi sini ya. Oh, Nanti abang lihat di sini dia. iya di awal-awal itu tadi. Ya 200 sampai 400, 6 sampai 12 minggu. Ya itu dia. Itraconazole-nya. Semua itu kan pengobatannya Ya bang. histoplasmosis itu aspergillosis pun itu tadi kan, kalau nggak salah bang kan? Mm-mm. Uh, Jadi rata-rata ITRA memang ya bang, kita kasih ITRA. Tadi pada saat Histoplasmosis ini, aspergillosis kalau udah invasif ya bang. Tapi iya, variconazole first line-nya ya bang. Kalau untuk aspergillosis ya, aspergillosis. kalau yang invasif. Variconazole. Berarti rata-rata memang itraconazole ya, Dek, ya, kecuali kalau Iya. aspergillosis invasif kita ganti dengan voriconazole ya. Iya bang. Oke. Oke. Oke, Dek. Kita ada yang mau ditanya bang? Belum. Sudah jelas, Abang. Oke, kita lanjut ke abses paru. Abses paru ini adanya lesi destruktif. Nah, jadi adanya lesi destruktif atau lesi nekrotik pada jaringan paru yang terlokalisasi sehingga nanti terbentuklah kavitas atau kavitas ini cekungan atau apa ya, lubang-lubang yang berisi nanah. Jadi lubangnya berisi nanah dan di lubangnya itu di mana? Di parenkim paru, di dalam parenkim paru atau bisa pada salah satu lobus paru atau bisa lebih. Nah, penyebabnya siapa? Penyebabnya itu infeksi mikroba. Jadi nanti kan bang di dalam paru-parunya ya ada lubang seperti ini, besar dia besar nanti seperti ini. Nah, di dalamnya ada cairan, ada nanah di dalam lubangnya. Oke, ini sering terjadi pada laki-laki dan pada umur tua. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya pasien yang tersedak aspirasi atau tersedak, dia tidak bisa makan, dan faktor risiko yang lain adalah dia memiliki penyakit-penyakit di gigi, penyakit periodontal, pecandu alkohol, kemudian pasien yang imunokompromis.
Jadi patogenesisnya gimana? Nah, jadi terjadi gangguan di paru akibat aspirasi, masuk nih ke dalam paru-parunya makanan, di dalam makanan itu ada kuman, terjadilah abses paru di sana, kemudian terjadi sepsis, septikemik. Nah, terjadi sepsis, kemudian nanti di dalam parunya bisa terbentuk yang namanya abses multiple atau single abses. Paling sering disebabkan oleh siapa? Paling sering disebabkan oleh Staphylococcus. Jadi kalau absesnya ada banyak, kemungkinan penyebabnya itu Staphylococcus. Komplikasinya selain sepsis adalah bisa mengganggu jantung. Jadi menginfeksi bagian jantung yang paling dalam, endokarditis. Kalau ditanya kuman yang paling sering itu Staphylococcus aureus, ya Bang? Staphylococcus ya, Ya, Staphylococcus Staphylococcus aureus yang paling sering. Kemudian nanti di sini terbentuk bula atau kista ya pada paru atau abses pada parunya. Bisa juga nanti menyebar ke hati dia, Bang. Nah, oke. Bisa juga menyebar ke hati. Faktor resikonya, faktor predisposisinya, faktor yang bisa menyebabkan abses di paru-paru adalah kondisi-kondisi yang mudah tersedak, contohnya stroke ya, gangguan kesadaran, gangguan esofagus, gangguan saluran pencernaan dan lain-lain, pemasangan NGT. Nah, itu faktor risiko terjadinya abses di paru. Kemudian pasien-pasien yang kekurangan sekresi paru, ya kekurangan sekresi paru atau sekresi paru maksudnya mukus, kekurangan mukus pada paru-paru, contohnya pada Carter-Gardner syndrome. Mukus ini kan fungsinya untuk proteksi juga, untuk membersihkan paru juga. Jadi kalau nggak ada mukus, paru-parunya mudah terinfeksi. Atau bisa juga disebabkan oleh pengobatan, tapi paling sering disebabkan oleh penyakit-penyakit yang periodontal. dari Contohnya gigi ya di gigi, dia mau melakukan pencabutan gigi, ya Bang. Dia mau melakukan pencabutan gigi atau kebersihan mulut yang buruk, orang HIV, orang bronkiektasis, kanker paru, kemudian pneumonia akut, nah infeksi saluran pernafasan yang tidak teratasi sebelumnya, HIV dengan CD4 di bawah 50, cenderung terjadi abses paru. Gejala dan tandanya gimana? Gejala dan tandanya ada yang akut, kalau yang akut ini dia di bawah 6 minggu, kronik di atas 6 minggu. Nah, gejalanya pasti batuk dan demam tinggi dia, Bang. Nah, suhunya tinggi, bisa menggigil, kemudian berkeringat malam. Nah, nanti batuknya itu kan bisa kering, bisa berdahak. Kalau batuknya berdahak, ya, sputumnya itu bisa berbau amis. Nah, ini kalau disebabkan oleh bakteri yang anaerob, berbau amis atau berbau busuk. Jadi penyebabnya bisa bakteri aerob, bisa bakteri anaerob. Terbanyak memang bakteri yang anaerob, sekitar 46% itu penyebabnya bakteri yang anaerob. Oke. Dan sisanya campuran antara bakteri anaerob dan aerob. Kelompok bakteri anaerob siapa saja? Contohnya Clostridium, Bacillus, Bacteroides, itu yang anaerob. Oke. Kemudian, kalau yang bakteri anaerob ini sering terjadi pada pasien-pasien yang imunokompeten. Artinya bukan pada pasien HIV, selain pasien HIV. Tapi kalau pasien-pasien HIV yang imunokompromis, bakteri yang menyerang itu sering bakteri yang aerob. Contohnya Staphylococcus, Streptococcus, dan lain sebagainya. Bisa juga disebabkan oleh jamur ya Bang, abses karena jamur atau parasit. Nah, kemudian untuk anamnesis nanti Abang lihat ya kan, demam, menggigil, batuk, kemudian suhunya tinggi, batuknya kalau berdahak bisa bau busuk atau bau amis. Kemudian dari leukosit pasti meningkat. Hitung jenis leukositnya, dia shift to the left, bergeser ke kiri. Lebih banyak PMN karena memang penyebabnya bakteri. Jadi lebih
banyak terjadi peningkatan pada yang polimorfonuklear. Untuk pemeriksaan dahak, ya tidak boleh dahak ini catatannya kalau kita mau periksa tidak boleh terkontaminasi dahaknya. Ya, kita ambil dari transtrakeal atau transtorakal. Paling bagus memang pemeriksaan pakai bronkoskopi atau pakai aspirasi jarum perkutan. Ya, akurasi paling tinggi itu pakai aspirasi jarum perkutan. Yang paling bagus. Ya, dia yang paling bagus. Kemudian untuk radiologinya nanti dijumpai ada gambaran bayangan opak densitas homogen, artinya nanti bayangan opak, bayangan putih besar, bulat, disertai dengan kavitas air fluid level. Kalau abang udah jumpai ada kata-kata kavitas air fluid level bang, maka abang jawablah dia abses paru. Nah, kalau udah ruptur ya, kalau udah ruptur nanti bisa dijumpai dengan gambaran seperti ini. Kalau untuk yang anaerobik itu kan untuk yang aerobik ya. Kalau yang anaerobik, kalau untuk yang anaerobik nanti gambaran kavitas dengan airflow levelnya itu tunggal bang. Tapi kalau yang aerob multiple kavitas airflow level. Untuk gambaran X-ray yang paling bagus itu kita pakai CT scan. Untuk gambaran radiologi ya, bukan X-ray, gambaran radiologi yang paling bagus kita pakai CT scan. Lebih baik daripada X-ray biasa. Nah, yang harus diingat di sini juga adalah tata laksananya, Bang. Jadi tujuan tata laksananya adalah kita membunuh patogen tadi, membunuh bakteri, ya, mencegah komplikasi. Ya, indikasinya ada indikasi rawat inap nanti, Bang. Kapan kita katakan dia harus dirawat inap? Kalau absesnya itu lebih dari sama dengan 4 cm. Ya, besarnya diameternya. Nah, kemudian posisi tidur pasien itu dianjurkan miring dengan abses paru yang tidak dihimpit. Jadi miring ke arah yang sehat. Nah, miring ke arah sehat. Kemudian untuk dietnya itu diet bubur tinggi kalori dan tinggi protein. Nah, untuk antibiotik diberikan clindamycin ya Bang, 3 kali 100 mg IV. Nah, kalau udah perbaikan diturunkan jadi 4 kali 300 mg per orang. Atau kalau nggak ada bisa pakai amoxiclav, amoxicillin tambah asam clavulanat. Nah, alternatifnya kalau nggak ada yang di atas bisa pakai penisilin G. Ya, penisilin G dikombinasikan dengan streptomycin. Oke? Atau kombinasi penisilin G tadi dengan streptomycin atau kombinasi amoxicillin tambah metronidazole. Ya. Kemudian untuk maintenance, untuk pemeliharaan kita berikan clindamycin atau metronidazole 3 kali 500 mg. Ini antibiotik berdasarkan empirik. Yang paling baik tetap harus dikultur. Oke. Nah, kalau abses parunya akibat Staphylococcus, maka tata laksana yang paling tepat itu nanti pakai penisilin ya Bang, atau golongan cephalosporin yang ada ceftriaxone, ceftriaxone, cefadroxil dan lain-lain. Kalau abses paru akibat nokordia, kasih sulfonamid. Abses paru akibat amebik, ini yang anaerob ya Bang, yang kuman-kuman anaerob amebik, kasih metronidazole 3 kali 7,5. Oke. Nah, kalau dia yang bakteri aerob tadi pakai clindamycin tambah penisilin atau clindamycin tambah cephalosporin. Kalau dia banyak ya, kita berikan clindamycinnya 3 kali 4, banyak mikroba, lebih dari 1 mikroba, kita berikan clindamycinnya 3 sampai 4 kali 2 gram per hari ya, IV line. Oke,
Clindamycin. Clindamycin 3-4 kali 2 gram per hari. Jadi bisa juga kita lakukan bronkoskopi pada pasien ini kan Bang. Bronkoskopi untuk melakukan pengosongan abses dan pemberian antibiotik ke lokasi abses. Kemudian di drainase absesnya, disayat absesnya dibuang, ya. Ini dilakukan pada pasien abses paru yang tidak mengalami perbaikan atau terdapat komplikasi menjadi empiema. Empiema ini nanah, adanya tumpukan nanah di pleura. Tumpukan nanah di pleura. Nah, kemudian pasien-pasien yang mengalami batuk darah yang masif itu juga kita lakukan drainase. Nah, abses paru pada pasien imunokompromis akibat mukokrea, ya ini patogennya Bang, mucorrheiae dan lain sebagainya dengan diameter di atas 8 cm, maka harus dilakukan reseksi paru, dipotong parunya Bang, tambah pemberian antibiotika. Oh, dipotong ya, reseksi namanya ya. Reseksi. Dengan syarat harus di atas 8. Iya, diameternya di atas 8. Dari mana kita tahu? Dari flutora? Dari CT scan bisa Bang. Oh, CT dari scan, foto ya. Toraks bisa, tapi lebih baik dari CT scan. Oke. Nah, jika pasien berisiko tinggi untuk operasi, ya untuk reseksi, maka lakukan drainase perkutan via kateter. Jadi ya ditusuk aja pakai kateter, nanti di drainase, dikempeskan si absesnya. Antibiotik diberikan sampai terjadi resolusi, sampai dia sembuh spontan dan hilang kavitasnya, ya, atau ada yang tertinggal tapi hanya lesi kecil dan stabil dalam 2-3 minggu, nggak ada keluhan. Yang kita takutkan kalau misalnya kita tidak berikan antibiotik sampai resolusi adalah terjadinya komplikasi abses ke otak, pneumotoraks, perdarahan batuk darah yang masif, kor pulmonal dan lain sebagainya. Untuk pencegahan, ya, jaga kebersihan mulut dan infeksi apapun harus segera diobati. Oke, nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa Bang? Oke ya, seorang laki-laki 62 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan demam, batuk berdahak warna kuning, sesak nafas yang dirasakan selama 3 minggu terakhir, dan keringat malam hari. Didapatkan gangguan pada menelan dan higienitas mulut yang buruk, itu dia. Pasien merupakan penggunaan, kenapa narkoba nih? Narkoba suntik. Telah dilakukan pemeriksaan X-ray, itulah dia. Coba lihat paru-paru sebelah kanannya itu, Dek. Ada kayak bulat, tapi ada bulat. Itulah dia kavitasnya Bang. Bukan fungus bol ya, mirip kayak abang sangka fungus bol. Dia bulat ya, tapi ada bulat lagi kan? Dia besar dia Bang. Kalau fungus bol dia kan tengahnya dia nggak radiolusen. Tengahnya putih. Fungus bol itu padat semua. Oh, padat putih semua berarti ya, kayak bakso gitulah ya. Dibuat di sini. Fungus bol itu berarti kayak bakso gitu ya, putih semua ya. Kita lihat aja langsung gambarnya. Suka bola tuh ya. Barca juga. Iya Bang. Bang Barca juga. Iya, tapi udah jelek Barca sekarang dia. Tapi lagi hancur ya Bang. Dia kayak gini ya Bang, di tengahnya ada putih. Mana? Memang dia kayak kavitas, tapi nanti di tengahnya dia ada padat, ada yang padat, benda yang padat. Inilah dia yang bolanya, yang kayak bolanya maksudnya. Di tengahnya ada kayak bol fungus. Jadi itu tumpukan. Yang mana? Coba pointer kamu, Dek. Di mana nih pointer kamu? Ini. Oh, oke. Memang di sekelilingnya ada kavitas ya, bulatan. Atau beda ini juga. Ini sama tadi apa? Kalau yang tadi dia nggak ada bayangan putih di tengahnya Bang. Nggak ada
nggak ada benda padat di bawah di tengahnya. Bisa nggak Fikri screenshot kan, Dek? Ke gambar Ya. yang di Google tadi. Ini Fikri screenshot kan. Coba Fikri tempelkan di bisa atau enggak pasti. Nah di sini coba dipastikan. Abang mau tahu bedanya mana sih? Coba kecilkan aja. Nah jadi fungul yang sebelah kanan kan? Ya. Oh, oke. Oke. Oh, oke. Oke, Dek. Iya. Ya. Jadi tadi dia kata kuncinya dia bilang ada masalah higienitas mulut yang buruk. Itu udah kata kunci kalian tuh abses. Ya Kemudian kan? menggunakan jarum suntik ya, Bang. Jam suntik, ya kan? Jadi memang pengobatannya ya harus dengan clindamycin. Oke, Oke, kita Nggak bisa dengan yang lain, Dek. Kalau seandainya clindamycin nggak ada, pakai amoxiclav tadi kan, Bang. amoxicillin ini berarti. Amoxicillin tambah asam flavulana. Oh. Tapi harus ditambah asam flavulana karena kalau amoxicillin aja dia nggak mempan biasanya, Bang. Karena udah sering terjadi resisten kan. Tambahkan dengan asam flavulana. Oke. Nomor 2, Bang. Oke. Seorang laki-laki 40 tahun datang ke UGD dengan keluhan badan lemah, penurunan nafsu makan dan berat badan, keringat malam. Pasien juga mengeluh batuk dan dengan dahak berbau amis. Ini dia, amis. Disertai panas tinggi. Keluhan ini dirasakan sejak 2 bulan ini ke rumah sakit. Faktor predisposisi masalah tersebut adalah ini kok kecuali Dia, Bang. Semua ada kecuali satu. Iya, C ya. C ya. Iya. Abses juga ini kan? Iya, Bang. Abses paru karena dia udah berbau amis berarti penyebabnya anaerob, ya, Bang. Anaerob. Ya, anaerob. Oke. Nomor 3. Nomor 3, seorang laki-laki 41 tahun datang ke UGD dengan keluhan demam tinggi sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Penderita juga mengeluh adanya batuk-batuk dengan dahak berwarna hijau pula ini lagi. Badan terasa lemah, nafsu makan menurun, nyeri dada kanan atas dirasakan hilang timbul. 4 minggu sebelumnya penderita cabut gigi lagi deh udah karena gigi. Ini mirip-mirip endokarditis ya, Dek? Iya, tapi kan, ya, kan? dia lebih fototoraks yang ditampilkannya, Bang. Oh, iya kan, endokarditis kan khas sekali kayaknya. Jadi bentar, labnya apa ini? Oh, iya. Oke, abses paru. Itu foto toraknya ada kavitas irregular dengan gambar airflow level. Berarti apa ya? Aduh. Tadi namanya apa ya? Yang paling sering itu yang stabilo, Bang. Yang paling sering. Staphylococcus kan? Yang paling sering. Staphylococcus yang apa? Aureus. Tunggu. Yang mana ya. Tapi sebenarnya ya paling sering terbanyak itu yang anaerob, Bang. Yang anaerob. Kalau yang staphylococcus itu dia penyebabnya yang imunokompromis. Di sini ada nggak imunokompromisnya? Maksudnya HIV? Ada HIV-nya nggak ada ya? HIV-nya nggak ada tadi. Dia cuma nyeri dada, nggak ada. Demam nggak ada. Oke, jadi sebenarnya ini nanti kan kalau kita lihat di sini
resikonya dari pencabutan gigi. Gambarannya udah khas pada gambaran apa namanya? Gambaran abses paru. Nah, dia nggak ada yang namanya dahak berbau amis kan, berarti bukan yang anaerob, berarti pakai yang aerob. Yang aerob paling sering dia Staphylococcus. Berarti ada dua. Makanya jawabannya lebih ke A ya. Jawabannya lebih ke A nanti, Bang. Oh, oke. Berarti kalau seandainya yang anaerob itu, Dek, berarti strepto ya? Yang ini yang bau amis yang ini. Clostridium. Oh, Clostridium apa namanya? Clostridium bisa banyak. Clostridium kan banyak kan, Bang? Clostridium tetani. Tapi kalau tetani kan tetanus, Clostridium difficile, botulinum. Kemudian difficile, botulinum tuh masuk ke dalam golongan Clostridium. Itu yang bikin bau amis ya? Oke. Jadi memang kan, Bang, ada tadi di sini kalau nggak salah etiologinya, faktor risiko yang paling sering. Nah, kuman terseringnya Staphylococcus aureus. Ini kuman penyebab paling sering kalau yang aerob ya, Bang. Aerob. Nomor 4. Oke. Seorang lelaki berusia 45 tahun datang berobat ke poliklinik dengan keluhan batuk-batuk lama sejak 3 minggu sebelum berobat. Batuk disertai warna kuning kehijauan dan kadang berbau. Oke. Berarti ini dia udah tegak lah deh. Abses paru dengan anaerob Clostridium. Ya kan? Oke, sip. Yang C ya, Bang? Iya. Tegak airflow level lah gitu. Udah pas. Oke. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya kira-kira? Ada masih kadang inilah Dek, ada bisa nggak kayaknya Bang udah bisa membedakan semuanya sedikit-sedikit, udah mulai paham. Takutnya Abang terbalik-balik di tata laksana obat antibiotiknya lah. Kayak mana kira-kira cara cepatnya ya, Dek? Kalau seandainya abses, oke, clindamycin gitu ya berarti ya. Ya kan, kalau nggak ada. Iya, Abang buat tabel nanti, Bang. Dibuat tabel, buat catatan Abang sendiri, khusus untuk antibiotiknya aja. Jadi misalnya abses antibiotiknya apa. Kalau misalnya ini antibiotiknya apa gitu kan. Jadi nanti Abang buat catatan kecil sendiri khusus untuk antibiotik gitu. Oh, oke. Ya, karena nanti, tapi kayaknya nggak juga lah ya, kayak mikosis itu kayaknya itraconazole. Ya, itra. Semuanya lebih ya. sering itra keluar. Paling tadi lebih yang ada yang voriconazole ya. Oh ya udah. Oke deh. Ya udah. Oke deh. Jadi memang antibiotik ini yang memang yang paling sulit kita hafal kan, Bang. Tapi nanti kalau sering terpapar, makanya masuk ke catatan kecil itu nanti Abang bawa kemana-mana dia. Jadi sering terpapar Abang. Sering Abang lihat, lama-lama nanti lengket dia. Memang kan kalau ingatan kita itu ada yang jangka pendek, jangka panjang. Ingatan jangka panjang itu kalau kita sering-sering diulang, dia masuk ke ingatan jangka panjang. Kalau jangka pendek misalnya kita menghafal nomor telepon, cuman hafal nomor telepon sebentar, mau isi pulsa, nomor telepon orang kan. Bentar aja ingatnya. Habis itu nggak ingat lagi. Tapi kok nomor telepon kita kan sering kali kita lihat, lama-lama teringat. Sama juga kayak antibiotik, menghafal apapun memang harus sering-sering diulang ya, Bang. Iya. Betul. Iya. Untuk materi selanjutnya kira-kira Bang mau apa, Bang? Abang rasa paru udah siap ya, Dek ya kayaknya ya? Ya, boleh, udah siap, Bang. Habis itu mau apa, Bang? Propmed, Bang? Abang pingin propmed lah. Soalnya kan berarti kita kan udah 5 kan, Dek kan udah apa tuh? Udah tinggal bentar, coba Abang ulang ya. Kita udah nefro, udah kardio, udah hemato, udah endo, udah pulmo, betul? Ya kan? Jadi Abang pingin yang paling Abang agak rasa lemah juga kan? Kalau enggak di Tropmed sekaligus untuk antibiotik tadi, sama kadang kalau gastro sama hepato kayaknya kalau gastro
agak lebih simple ya, Dek ya. Tinggal PSMBA, Hmm. PSMBB gitu ya kan. Di akhir aja Hepat, terkejar kalau gastro, Bang. iya, paling hepatonya itu. Promed loh kayaknya. Promed aja lah dulu, Dek. Kalau gastro mungkin cuman hepatonya lah yang kita perdalam. Kalau gastronya Betul. Apalagi lebih HCC. bisa Bang kuasain sendiri ya. HCC-nya Propmed mau yang mana, Bang? Promed, bentar ya. Kirim aja semua Propmed nanti, Bang. Itu ya? Apa Semua yang itu? ada? Sedikit Promed Ini ya? Propmed sedikit. Oh. Dia nanti ada kita bahas HIV. HIV ini wajib lah kayaknya kan kita bahas. Itu dulu lah kalau enggak. Itu aja lah. Demam-demam ya, Bang. HIV, dengue ya. HIV ini, kalau ada, Bang. Bentar ya, coba tengok dulu. HIV, dengue, demam tifoid. Betul, Dek. Betul, iya. Setuju, Abang. HIV aja lah. HIV Boleh. aja lah, Dek. Mana bagusan HIV dulu apa dengue? Demam-demam dulu. Abang ikut Fikri lah, tapi abang nanti kirimkan semuanya nih. Ya, gitu aja Bang. Abang kirimkan semua. Kayak nanti kan misalnya ada materi yang bisa Fikri gabung kayak gini, Fikri gabung gitu kan Bang. Iya, betul. Nanti betul. pokoknya abang kirim aja semua materi treatment, nanti Fikri pilih-pilih dulu ya Bang. Cocok. Tetanus tapi lebih ke bedah ya. Tapi nggak apa-apa. Bisa Tetanus. ke kita juga itu. Oh ya. Sama cacing-cacing ya Bang. Cacing-cacing nanti. Cacing ini abang nggak pernah dapat soalnya loh, Dek. Tapi nggak tahu. Nggak pernah, ya berarti nggak usah. Nggak pernah bang keluar, tapi nggak tahu entah kan dapat pula deh. Tapi selama bang baca soal apa namanya nih kayak TO segala macam nggak pernah keluar deh itu. Kalau keracunan Bang? Masih ada. Keracunan makanan sama keracunan organofosfat. Yang paling sering organofosfat memang. Tapi ada bahannya Bang. Tapi dia cuma diagnosa deh. Jadi misalnya ini karena lebih gitu enak aja ya. Nggak cuma paling kalau mau tata laksana awal. Malaria lah Bang. Malaria ya, ini sering juga. Iya, betul. Malaria, leptospirosis ya. Iya. Oke, nanti kirim aja semua Bang. Coba kita cek Bang. Iya, Oke. Kapan kita jumpa lagi kan Bang? Fikri hari Jumat itu berangkat ke Aceh. Kalau pagi Abang bisa? Jumat pagi jam 8, jam 9. Boleh pagi ya. Boleh. Karena nanti habis itu Fikri berangkat ke Aceh. Ini kan Fikri di Medan, nanti berangkat ke Aceh. Takutnya kalau udah, biasanya Fikri kecapean tuh habis berangkat ke Aceh. Kadang nanti udah ketiduran. Mendingan sebelum Fikri berangkat aja kita les, biar nggak kecapean. Boleh, berarti pagi ya. Oke. Ya Bang. Ya, Oke. Ya Bang. Makasih banyak ya, Dek. Terima kasih ya Bang. Ya sama-sama Bang. Siap Bang. Oke Bang, kita tutup dengan pembacaan doa. Subhanallahumma wa bihamdika. Oke, terima kasih ya Bang. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.